Ketika game virtual reality mulai berkembang pesat, streaming komputer mengalami penurunan karena masalah jaringan. Pada saat itu, muncul perusahaan yang memperbaiki masalah tersebut, yaitu Quincy, pengembang arena. Mereka merevolusi streaming arena secara real-time langsung di dalam kapsul. Selain itu, mereka juga mengganti donasi uang asli dengan gold, mata uang arena. Dengan inovasi ini, popularitas arena menjadi semakin tak tertandingi. Hyunwoo bersiap untuk melakukan streaming pertamanya. Tampak penonton yang sudah menunggu, jumlahnya sudah mencapai ribuan. Akhirnya, live pun dimulai, dan terlihat banyak penonton yang antusias dengan live pertama Ali Boss. Hyunwoo menyapa semua penontonnya. Baru beberapa detik setelah live stream dimulai, penonton sudah banyak yang memberikan donasi. Hyunwoo tak menyangka akan mendapatkan sambutan seperti itu. Ia melanjutkan dengan memperlihatkan statusnya, yang membuat banyak viewer mengira dia berada di level atas. Di Colosseum hanya ada satu mode peraturan, yaitu 1 lawan 1, di mana yang menang akan naik peringkat dan yang kalah akan turun. Mode ini disebut Ranked. Hyunwoo diharuskan bertarung 20 kali untuk menentukan peringkatnya. Akhirnya, pertarungan peringkat pun dimulai. Musuh dengan armor lengkap sudah bersiap melakukan serangan diagonalnya. Serangan itu masih mudah saja ditangkis oleh Hyunwoo. Namun, yang tak disangka oleh musuhnya, kekuatan Hyunwoo justru mampu mengembalikan serangan itu. Kini, keadaan berbalik, musuhnya yang harus menahan pedang Hyunwoo. Scene berpindah ke gedung kantor pelatihan pro player, JT Telekom. Seorang melapor kepada pelatih bahwa Ali Boss adalah Kang Hyunwoo yang kini sedang melakukan live stream di Colosseum. Hyunwoo pernah menolak tawaran mereka saat masih menjadi melgad, dan mereka ingin merekrutnya kembali. Menurut mereka, Jung Hanbaek masih kurang untuk tim mereka. Tak disangka, Hanbaek mendengar semua itu dari balik tembok. 50 kemenangan telah diraih oleh Ali Boss dengan layaknya pembantaian sepihak. Penonton mulai bosan melihat Hyunwoo membantai musuhnya pada pertarungan sebelumnya, dan Hyunwoo pun merasa hal yang sama. Akhirnya, Hyunwoo meminta penonton untuk memberikan challenge pada pertarungan berikutnya. Salah satu penonton meminta Hyunwoo untuk melawan musuh berikutnya dengan tangan kosong. Hyunwoo menerimanya dengan senang hati. Penonton tampak meremehkannya, menganggap ini akan menjadi akhir live stream dari Ali Boss. Tak lama kemudian, musuh ditemukan. Lawannya segera mulai menyerang dengan tombaknya, tetapi Hyunwoo dengan mudah menghindarinya. Lalu, ia memanfaatkan tangannya sebagai tumpuan untuk melakukan tendangan memutar. Serangan itu mengenai titik vital lawannya, yang membuatnya mengalami stun atau tidak bisa bergerak. Dengan kondisi tersebut, Hyunwoo melancarkan tinjuan berkali-kali hingga kemenangan sudah pasti diraihnya. Dan begitulah, streaming pertama Kang Hyunwoo berjalan dengan sukses. Kemudian, Hyunwoo mendapat quest baru, yaitu menjadi orang pertama dengan kemenangan 100 kali di Colosseum untuk mendapatkan gelar dan item. Quest itu muncul saat pertarungan mencapai 90 kali kemenangan. Hyunwoo pun memberitahu para penontonnya. Salah satu penonton kemudian mengatakan akan memberikan 10.000 gold jika Hyunwoo bisa mencapai 100 kali kemenangan. Hyunwoo yang mendengar itu menjadi gila. Dia menyerang lawannya membabi buta, tanpa memberi mereka kesempatan untuk melawan, demi 10.000 gold yang setara dengan 10 juta won. Akhirnya, 99 kemenangan telah diraihnya. Saat itulah, musuh ke-100-nya muncul. Ternyata, musuh yang akan dilawan Hyunwoo di pertarungan ke-100-nya adalah seseorang dengan pakaian zirah kobra. Penonton menilai bahwa orang itu berada di sekitar level 110-an dan kemungkinan berada di rang tinggi. Hyunwoo pun sependapat, menyadari bahwa musuh kali ini bukan orang sembarangan. Maka dari itu, Hyunwoo memutuskan untuk mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu Tangi. Tangi muncul dengan menggemaskan, membuat penonton terpesona dengan keimutannya. Tiba-tiba,
banyak donasi bermunculan berkat kemunculan Tangi. Singkat cerita, duel pun dimulai. Hyunwoo menerima semua buh dari Tangi dan mencoba menyerang lebih dulu, tetapi malah dia yang terdorong ke belakang. Lawannya tampak santai meskipun serangannya kuat dan cepat. Hyunwoo kewalahan menghadapi musuhnya. Namun, dalam situasi terpojok itu, Hyunwoo masih memiliki senjata terakhirnya, yaitu Giant Strength. Hyunwoo melancarkan centrifugalnya yang tepat mengenai lawannya. Lawannya bingung melihat Hyunwoo tiba-tiba memiliki kekuatan besar. Hyunwoo mencoba menebas leher, tetapi itu hanya menimbulkan goresan kecil. Keadaan tetap tidak berubah meskipun Hyunwoo sudah menggunakan semua buff yang ia terima. Pertarungan berlangsung sangat sengit di antara keduanya. Pada suatu kesempatan, musuhnya bersiap melakukan serangan dengan pedang yang diselimuti aura biru. Hyunwoo kebingungan harus berbuat apa. Saat pedang lawannya mengenai pedangnya, Hyunwoo mencoba membelokkan serangan kuat itu. Seketika, Hyunwoo melancarkan serangan horizontal yang akhirnya membuat lawannya tumbang. Banyak notifikasi bermunculan menandai penyelesaian questnya. Penonton yang menyaksikan itu tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Hyunwoo sangat kelelahan setelah 10 jam live stream tanpa henti. Namun, donasi 10.000 gold tiba-tiba muncul, membuat Hyunwoo langsung segar kembali. The Power of Capitalist. Sementara itu, Tangi, yang tak tahu apa-apa, melihat masternya berbicara sendiri. Ia merinding dan mulai menganggap masternya gila. Setelah itu, Hyunwoo mengumumkan kepada para penontonnya bahwa live stream berikutnya akan diadakan pada hari Jumat pukul 6 sore. Dengan begitu, live stream Hyunwoo di Kolosium berakhir dengan sempurna, Shin berpindah ke dunia nyata. Hyunwoo tampak sangat kelelahan karena belum terbiasa melakukan live stream. Selain bertarung, dia juga harus membaca chat dari para penontonnya. Yongchan menyemangati Hyunwoo, mengatakan bahwa setelah 1 atau 2 minggu, dia pasti akan terbiasa. Yongchan melanjutkan bahwa Hyunwoo mendapatkan banyak donasi di live streamnya. Mendengar itu, Hyunwoo langsung bersemangat. Keduanya kemudian mengecek hasil donasi di situs Aworld. Mereka sangat terkejut saat melihat jumlah gold yang diperoleh Hyunwoo dalam live streamnya. Hyunwoo mendapatkan 57.000 gold, yang dengan 1 gold setara 1.000 won. Total yang dia dapatkan adalah 57 juta won. Setelah streaming real-time Hyunwoo, nama Ali Boss menjadi perbincangan di mana-mana, membuat banyak sponsor dan platform streaming berbondong-bondong menawarkan kerjasama. Hal serupa juga terjadi di arena. Seorang kapten guild Mano, bernama Marco, terkejut mendengar laporan dari anggotanya bahwa dana sponsor yang mereka terima semakin sedikit, dan para sponsor enggan memperbarui kontraknya. Dia menjelaskan bahwa semua itu disebabkan oleh streamer bernama Ali Boss. Seketika, Marco marah dan menyuruh bawahannya untuk menjadikan Ali Boss sebagai bawahannya. Jika menolak, dia menyuruh mereka untuk menghabisinya. Di sisi lain, di arena, seorang kapten guild raksasa, Phoenix, bernama Keri sedang menonton video Hyunwoo yang bertemu Raja Kerajaan Yusma. Ia tak menyangka bahwa guild New World, yang lebih dulu menjalankan quest skenario utama, justru tertinggal oleh seorang solo player. Karena itu, dia memutuskan untuk mencari Ali Boss dan merekrutnya, karena Hyunwoo lah yang menjadi garda depan untuk quest skenario utama. Hyunwoo, yang berada di tempat lain di arena, merasa senang karena berhasil mendapatkan title 100 kemenangan. Yang membuatnya semakin senang adalah ia mendapatkan item cincin yang satu set dengan yang pernah ia dapatkan saat tutorial. Tangi tampak curiga dengan masternya yang tiba-tiba baik, bahkan membelikannya makanan. Hyunwoo tak menyangka bahwa Tangi akan menjadi sepopuler itu di live streamingnya, dan ia berniat menjadikannya maskot. Hyunwoo hampir melupakan hadiah dari Raja. Lalu ia menyuruh Tangi untuk cepat makan karena mereka akan menuju istana setelahnya. Sesampainya di istana, Raja tak menyangka bahwa Hyunwoo mampu menyelesaikannya dalam waktu kurang dari seminggu. Namun, tekanan yang diberikan membuat Hyunwoo tak bisa bergerak. Setelah itu, Raja memberikan sebuah bola kecil berwarna biru,
yang menandai penyelesaian quest 100 kemenangan. Raja kemudian memerintahkan Hyunwoo untuk mencari seorang bernama Aldred, yang berada di Gurun Arti. Raja melanjutkan bahwa di sana juga ada gerakan pemberontakan besar. Ia memerintahkan Hyunwoo untuk menyelidiki pemberontakan tersebut dan segala yang berkaitan dengannya. Tekanan dari raja semakin kuat, dan Hyunwoo hanya bisa mengiyakan, merasa lemas tak berdaya akibatnya. Gurun Arti merupakan area yang terbuka untuk quest skenario utama di arena. Gurun ini pertama kali terbuka saat Hyunwoo menjalankan quest skenario utama saat menjadi Melgad. Monster yang muncul di sana adalah kalajengking. Hyunwoo dan Tangi dengan mudah membantai para monster kalajengking itu saat menuju ke Kastil Lipa. Hyunwoo harus berjalan ke sana karena tidak ada gulungan teleportasi menuju ke sana. Hyunwoo sangat beruntung karena orang yang ia cari malah menemuinya langsung. Hyunwoo memberikan bola kecil biru itu kepada Aldred. Aldred adalah kepala prajurit Kastil Lipa. Aldred memeriksa bola itu dan yakin bahwa itu berasal dari Raja Kerajaan Yusma. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Aldred memberikan Hyunwoo buku skill, Tebasan Bulan Sabit. Hyunwoo senang karena ia memang membutuhkan skill serangan. Namun seketika ia menahan kesenangannya dan bertanya kepada Aldred tentang pemberontakan. Aldred terkejut karena Hyunwoo mengetahui hal itu. Akhirnya, Hyunwoo menjelaskan misinya kepada Aldred. Aldred kemudian memberikan peta Gurun Arti dan menandai tempat-tempat yang ia curigai, termasuk Kastil Lipa. Jadi, tempat yang ditandai oleh Aldred adalah Kastil Lipa, wilayah suku Tuma, dan yang terakhir Danau Briand. Di antara ketiganya, tempat yang paling mudah dijangkau adalah wilayah suku Tuma. Wilayah itu dihuni oleh kalajengking dan goblin, namun ada satu tempat rahasia di sekitar wilayah suku Tuma yang hanya diketahui oleh Hyunwoo, dan itu adalah kunci untuk quest ini. Mereka berdua sampai di atas tebing, yang di bawahnya terdapat kaktus raksasa. Tangi bertanya mengapa mereka berdiri di sini. Seketika, Hyunwoo menggapai Tangi lalu terjun bebas. Saat terjun, Hyunwoo berpikir bahwa jika quest kali ini bisa ia selesaikan, maka sudah dipastikan dia telah mendahului player lain dalam menjalankan skenario utama. Lalu, mereka terjatuh tepat di atas kaktus raksasa itu. Akhirnya, mereka berdua berada di bawah kaktus raksasa. Di bawah kaktus itu, tersembunyi sebuah dungeon yang pertama kali ditemukan Hyunwoo saat menjadi Melgad dulu. Saat Hyunwoo mencoba masuk, Tangi menahannya. Dia tak percaya ada dungeon di dalam kaktus tersebut. Tanpa pikir panjang, Hyunwoo langsung melempar Tangi ke arah kaktus itu, dan Tangi terseret masuk ke dalamnya. Di dalam kaktus, mereka mendapati padang gurun yang luas. Tangi masih merajuk karena dilempar tadi. Sementara Hyunwoo berusaha membujuknya agar mau melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, sosok makhluk muncul dari gurun, monster kadrun mutan, atau kadal gurun mutan. Hyunwoo merasa tak pernah mendengar tentang makhluk itu di komunitas arena, tapi yang mirip mungkin adalah Komodo Dragon, monster Raid DOS yang baru-baru ini ia kalahkan. Perbedaannya terletak pada ukuran dan tanduk mereka. Hyunwoo menyadari bahwa ini bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh, dan ia harus segera menghadapinya. Monster itu menyerang dengan taring tajamnya. Hyunwoo berusaha menangkis serangan itu dengan pedangnya, tapi serangan monster tersebut terasa jauh lebih kuat dari yang ia duga. Hyunwoo menilai bahwa level monster ini pasti berada di kisaran level 100-an. Ia menyadari bahwa untuk mengalahkannya, dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia meminta Tangi untuk memberikan buff, tapi Tangi menolak karena masih merajuk. Akhirnya, Hyunwoo menyogok Tangi dengan janji untuk menggendongnya di bahu selama 4 jam, dan Tangi pun setuju. Dengan bantuan buff dari Tangi, Hyunwoo melompat tinggi dan menyerang kulit atas monster itu dengan pedangnya. Monster itu teriak kesakitan karena terkena damage yang cukup besar. Monster tersebut kemudian berlari memutar karena rasa sakitnya. Dan Hyunwoo yang masih berada di atasnya terpontang-panting karena kecepatan monster itu. Namun, dalam keadaan terdesak, Hyunwoo melihat sesuatu yang mencurigakan di punggung monster.
Ia yakin itu adalah titik lemahnya. Tanpa ragu, Hyunwoo mengambil pedang lainnya dari inventory dan langsung menebas titik lemah itu. Seketika, monster itu terhenti dan terkena efek stun. Hyunwoo segera memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisinya. Setelah beberapa serangan lagi, monster kadrun mutan pun akhirnya tumbang. Hyunwoo merasa lega dan memperoleh banyak EXP. Tapi ia juga tahu bahwa monster seperti itu bukan sesuatu yang ingin dia hadapi lagi. Paling tidak, dia sudah menemukan titik lemahnya. Hyunwoo merasa penemuan tentang monster baru ini bisa menjadi video yang menarik. Ia berniat untuk meminta film Alice mengedit videonya dan mengunggahnya ke YouTube, berharap bisa mendapatkan perhatian lebih dari para penonton. Hari ketika Hyunwoo mengirimkan video bertemu raja, Alice bersumpah meskipun tak dibayar, ia tetap akan mengedit video untuk Hyunwoo. Saat melihat rekaman video Hyunwoo melawan monster kadrun, Alice menyadari bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Ia terpukau dan kagum melihat kelincahan Hyunwoo melawan monster yang levelnya jauh lebih tinggi, bahkan menemukan titik lemahnya dalam keadaan yang tak menguntungkan. Alice pun memutuskan untuk menonton video tersebut beberapa kali sebelum mengeditnya. Hari yang dinantikan untuk live stream Hyunwoo akhirnya tiba. Antusiasme penonton luar biasa berkat video pertarungannya melawan kadrun yang diunggah pagi hari sebelum stream. Akhirnya, live stream dimulai. Hyunwoo menyapa penonton live streamnya, ditemani Tangi yang duduk di pundaknya. Hyunwoo lalu menjelaskan bahwa ia akan melakukan solo raid dan telah menemukan pemimpin kadrun di padang gurun. Penonton beramai-ramai memberi donasi, tak percaya Hyunwoo benar-benar akan melakukan solo raid. Hyunwoo memasuki jalan di antara dua tebing tinggi di padang gurun. Ia juga mengingatkan para penontonnya bahwa mulai dari sini, ia harus fokus dan tidak akan bisa melihat komentar mereka. Di depan, terlihat bos monster berdiri di atas tebing. Bos monster itu melompat turun, menghempaskan angin kencang yang membuat pasir beterbangan. Namun, Hyunwoo tak gentar. Ia menjanjikan kepada penontonnya bahwa dalam beberapa jam, bos monster itu akan tumbang dengan kepala terpenggal. Sebelumnya, Hyunwoo telah mencari tahu tentang bos monster naga itu. Ia mengetahui titik lemahnya berada di belakang lehernya, sama seperti kadrun sebelumnya. Ketika bos monster menyiapkan semburan api, Hyunwoo segera bersiap dengan skill tebasan bulan sabit. Saat bos monster membuka mulut untuk menyembur, Hyunwoo melesat cepat dan menebasnya dengan tebasan penuh kekuatan. Serangan itu sukses membatalkan semburan api bos monster. Tanpa memberi kesempatan, Hyunwoo melesat kembali untuk menyerang dengan penuh keyakinan. Raid DOS umumnya dilakukan oleh sebuah party dengan peran masing-masing. Tank bertugas memancing perhatian bos, damage dealer menjadi penyerang utama, dan healer memulihkan rekan serta memberikan buff. Jika setiap posisi menjalankan tugasnya dengan baik, risiko kegagalan bisa diminimalkan. Karena itulah, upaya melakukan solo raid hampir mustahil berhasil, setidaknya hingga saat ini. Kita lanjut ke solo raid Hyunwoo. Ia menyerang bos monster dengan tebasan bertubi-tubi, memanfaatkan kaki monster sebagai pijakan, lalu melancarkan serangan vertikal. Bos monster nampak geram dan menyiapkan semburan api. Hyunwoo panik karena posisinya berada tepat di depan monster tersebut. Ia mencoba menebas semburan api bos monster itu. Ternyata, Hyunwoo sudah melakukan raid selama 3 jam. Penonton mulai bertanya-tanya apakah Hyunwoo mampu mengalahkan bos monster itu. Saat melawan monster yang belum pernah ia hadapi sebelumnya, Hyunwoo teringat saat menjadi Melgad dulu, ketika ia melawan Scorpio raksasa. Pengalaman itu membuat inderanya tetap fokus meski dalam situasi genting. Hyunwoo tampak panik dan menyesali bahwa mananya hampir habis akibat terus-menerus menghalau semburan api naga tadi. Dalam lamunannya, Tangi menyela, mengancam akan mogok kerja karena sudah 3 jam pertarungan berlangsung tanpa selesai. Hyunwoo mencoba meyakinkan bahwa naga itu hampir tumbang. Ia menjelaskan bahwa setelah ratusan, bahkan ribuan kali melakukan raid, ia bisa merasakan ketika musuhnya sudah melemah. Tiba-tiba,
bos monster terbang tinggi ke udara. Penonton mengira naga itu melarikan diri, tapi Hyunwoo sadar bahwa bos monster tersebut sedang memasuki fase terakhirnya. Seketika, naga itu melesat turun tepat di depan Hyunwoo, menghancurkan tanah yang dipijaknya. Setelah itu, naga melesat ke segala arah dengan kecepatan penuh. Dalam game, ada cara tertentu untuk mengalahkan bos monster, yaitu membaca pola serangannya dan mengincar titik lemahnya. Memadukan prinsip tersebut dengan gaya solo player adalah salah satu kesenangan dalam permainan ini. Hyunwoo memfokuskan semua inderanya untuk membaca pola serangan naga tersebut. Saat naga itu melesat menyerang dari arah belakang, Hyunwoo dengan cepat menyadarinya. Jedwar. Namun, naga itu segera sadar bahwa Hyunwoo sudah menghindar. Ternyata, Hyunwoo sudah melompat ke atas. Ia segera meminta Tangi menyerang bagian belakang naga dengan serangan petir. Seketika, naga itu terkena efek stun. Hyunwoo memanfaatkan pinggiran tebing sebagai pijakan dan menyiapkan sisa mana di pedangnya. Dengan niat mengakhiri pertarungan, ia melancarkan tebasan ke leher naga tersebut, mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa. Tebasan pedang Hyunwoo beradu keras dengan kulit leher bos monster, hingga akhirnya kepala naga terpotong dan terpisah dari tubuhnya. Seketika, notifikasi bermunculan. Hyunwoo terbaring kelelahan. Penonton memuji aksi heroiknya dan memberikan banyak donasi. Dalam raid kali ini, Hyunwoo mendapatkan item bagus berupa gelang yang terbuat dari inti naga. Setelah merapikan item-item yang ia dapatkan, Hyunwoo berencana lock out. Namun, tanpa diduga, sekumpulan player lain mendekatinya. Awalnya, Hyunwoo mengira mereka adalah fans. Tapi ternyata, mereka berasal dari guild Mano dan menawarkan Hyunwoo untuk bergabung dengan guild mereka.